Pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dalam Prime Talk Tajam Dalam bersama saya, Fitri Megantara. Pemerintah Indonesia punya mimpi untuk menjadikan negara ini menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 mendatang atau 25 tahun dari sekarang. Optimisme boleh dibangun, namun tentu saja ada prasyarat yang harus dipenuhi dan berbagai perbaikan di berbagai sektor, termasuk diantaranya meningkatkan kualitas SDM. Bagaimana strategi pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM di Indonesia dan bagaimana pula pembagian peran antara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mencapai tujuan ini? Kita akan langsung berbincang bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Wapres, terima kasih telah meluangkan waktunya berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk hari ini. Pak Wapres sudah lebih dari 3 bulan mendampingi Presiden Jokowi dalam menjalankan berbagai tugas. Sejauh ini bagaimana sebetulnya pembagian peran antara Bapak dan juga Pak Jokowi? Ya, sebagai Wakil Presiden tentu saja bertugas membantu Presiden dalam semua aspek. Dalam semua hal yang dilakukan oleh Presiden. Hanya memang ada beberapa tugas khusus yang diberikan kepada saya untuk ditangani secara khusus. Misalnya soal UMKM, membina pengusaha kecil, kemudian juga penanggulangan radikalisme, kemudian kemiskinan, stunting, ekonomi dan keuangan syariah. Nah, oleh karena itu saya melakukan koordinasi termasuk juga soal reformasi birokrasi. Dengan tugas-tugas khusus itu saya menjalankan tugas-tugas itu dan melakukan koordinasi karena Wakil Presiden kan hanya bersifat koordinasi. Baik, kemudian artinya ada tugas-tugas khusus yang memang didelegasikan kepada Bapak sebagai Wakil Presiden. Tapi kemudian Pak, apabila kita lihat ada yang berharap, ada kemudian yang meminta agar posisi Wakil Presiden ini tidak hanya sekedar pendamping, tapi juga memiliki peran yang signifikan, Pak. Bagaimana respon Anda? Ya, saya kira dengan tugas-tugas khusus itu, ya, selain sebagai pendamping, berarti kan ada tugas-tugas yang secara khusus ditangani oleh Wakil Presiden. Contoh misalnya soal UMKM. Bagaimana kita mengkoordinasi yang dilakukan oleh berbagai kementerian dalam menangani UMKM itu. Pak Wapres, di awal jabatan Presiden sempat menugaskan juga kepada Anda mengenai pembangunan SDM. Ini kemudian ada juga penilaian ataupun harapan perlunya ada grand design, cetak biru mengenai pendidikan Indonesia agar ini bisa membantu semua pihak membuat sebuah program yang tidak tumpang tindih dan tidak saling bertolak belakang, Pak. Ya. Sebenarnya memang grand design tentang pendidikan itu sudah ada, tetapi perlu dilakukan, perlu di-adjust lah, perlu ada adjustment. Penyesuaian-penyesuaian itu dalam rangka kita merespon dan bisa menjawab tuntutan industri 4.0 itu. Karena itu maka dilakukan misalnya kurikulumnya harus disesuaikan, kemudian kualitas gurunya, kemudian sarana pendukungnya. Ya. Nah, jadi dana pendidikan yang sudah cukup besar 20% ini kita optimalkan untuk dalam rangka memenuhi tantangan itu. Nah, terutama juga pendidikan vokasi. Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan prakerja, kartu prakerja untuk mendorong. Ya, tahun ini mungkin 2 juta. Nah, kita ada 7 juta
tenaga yang masih menganggur, dan ya sekitar 7-8 juta yang masih belum, pekerjaannya itu masih non formal lah. Ya. Itu adalah pembangunan SDM lewat pendidikan yang saat ini kemudian mungkin sedang dikejar oleh pemerintah untuk mencari kemudian hasil yang paling optimal. Tapi apabila kita kaitkan pembangunan SDM yang menjadi salah satu prioritas 5 program pemerintahan Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ini adalah kemudian dikaitkan dengan bonus demografi. Di tahun 2020 hingga 2024 ini dianggap sebagai puncak bonus demografi. Pak Wapres, apa kemudian kaitan antara pembangunan SDM dengan bonus demografi dan bagaimana kemudian pemerintah memanfaatkan kesempatan besar ini sekaligus menjawab tantangan besar ya bonus demografi ini? Kita akan lanjutkan kembali, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kembali bersama kami di Prime Talk dan kami masih berbincang bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Wapres, kaitannya dengan bonus demografi yang dimiliki oleh negara Indonesia, bagaimana ini memang bisa dikaitkan dengan pengembangan dan juga peningkatan kualitas SDM di Indonesia? Ya, karena itu maka pemerintah menjadikan salah satu prioritasnya adalah yaitu SDM yang unggul. Ya, karena kita menyadari bahwa kita memiliki bonus demografi yang cukup besar, dan kita juga menyadari tantangan ya ke depan, yaitu tuntutan industri 4.0. Nah, 2 tantangan itu, dan yang ketiga kita ingin menjadikan Indonesia itu tidak terpaku atau trap pada middle income country. Sehingga kita ingin menjadikan Indonesia sebagai high income country. Nah, atas dasar ketiga itu maka Indonesia kemudian menjadikanlah pembangunan SDM itu sebagai prioritas utama. Baik, pemerintah ini punya mimpi di 2045 ataupun 25 tahun dari sekarang menjadi negara yang menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Langkah ataupun strategi meningkatkan kualitas SDM adalah jalan untuk menempuh ke arah situ, Pak? Iya, saya kira itu. Jadi justru itulah karena mimpi kita begitu besar, dan kita meyakini potensi kita juga punya, baik SDM, sumber daya manusianya dalam arti jumlah bonus demografi, juga sumber daya alam kita juga cukup besar. Karena itu kita ingin menjadikan semua ini menjadi potensi yang harus kita kembangkan untuk mengubah Indonesia ke depan menjadi Indonesia maju. Apapun yang kita miliki, sumber daya alam kita yang besar, kalau sumber daya manusianya lemah, tentu kita tidak akan bisa mencapai itu. Berbicara mengenai pembangunan ataupun meningkatkan kualitas SDM, tadi sudah dari berbagai sektor, pendidikan, dan juga kemudian mencermati mengenai fenomena bonus demografi. Dari segi kesehatan seperti apa, Pak Wapres? Karena kita ketahui stunting, prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi di level sekitar 27,7%. Iya, kita SDM unggul itu kan tidak hanya cerdas, tapi juga sehat. Sehat, cerdas, bahkan produktif, dan terus kita berakhlak mulia. Karena itu faktor kesehatan itu menjadi sumber utama yang harus dibenahi. Salah satunya adalah stunting. Stunting kita ini sudah ada penurunan, tapi masih angkanya tinggi 27%. Karena itu kita ingin terus menggenjot masalah stunting ini, yaitu kalau di RPJM kita targetnya 19, tapi Presiden minta supaya 14% nanti pada
tahun 2024 itu. Ya. Berbicara dari segi anggaran untuk penanganan stunting sendiri, jumlahnya cukup besar Pak, sekitar 60 triliun rupiah. Iya, 62 triliun. Ya. Bagaimana kemudian anggaran yang cukup besar ini bisa dioptimalkan untuk tadi lagi-lagi menangani masalah stunting di Indonesia ini? Pertama kan anggaran ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Karena itu supaya ini bisa bekerja bersinergi, maka kita lakukan koordinasi antar semua lembaga yang menangani masalah stunting ini. Nah, kita ingin nanti Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya. Strategi kita juga melibatkan swasta, berbagai perusahaan untuk ikut berpartisipasi. Dan kita ingin sasar daerah-daerah yang masih tinggi. Ya, ada 100 kabupaten, kota yang menjadi daerah kita, sasaran utama kita untuk kita turunkan. Oke. Jadi memang yang masih agak tinggi. Oke, anggaran sudah siap, artinya Anggaran dari siap. kementerian dan lembaga sudah ada koordinasi. Sudah diharapkan target memang akan turun sesuai dengan yang dicita-citakan seperti itu ya Pak. Baik, Pak Wapres, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih mengenai pembangunan ataupun meningkatkan kualitas SDM, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini pemerintah juga menaruh perhatian yang cukup besar untuk menangani radikalisme, Pak. Ya. Bagaimana pandangan Pak Wapres mengenai pencegahan penyebaran radikalisme itu sendiri? Nah, SDM kita itu kan harus punya juga komitmen kebangsaan. Oleh karena itu, masalah radikalisme ini menjadi masalah penting yang mengganggu stabilitas dan juga merusak komitmen daripada sumber daya manusia kita itu. Karena itu kita ingin menangani ini secara lebih komprehensif, dari hulu ke hilir, melalui upaya kontra radikalisasi dan juga melalui deradikalisasi. Jadi dua hal ini. Karena itu ini juga melibatkan semua kementerian dan lembaga. Ya. Karena itu harus dikoordinasi dan kita menjadikan BNPT sebagai leading sektornya. Nah, kalau ditangani sendiri-sendiri ini kan bahkan juga kita melibatkan semua kementerian yang terkait. Nah, tapi kemudian ada yang mempertanyakan memang Pak, apa sebetulnya pemerintah ini memiliki grand design dari hulu ke hilir mengenai pencegahan penyebaran paham radikal? Iya, kita punya grand design yang sudah kita tetapkan. Intinya kita ingin melakukan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Dilakukan caranya bagaimana, strateginya bagaimana, dan dilakukan oleh siapa. Maka kemudian kita sudah melakukan langkah-langkah strategis. Bahkan kita sudah membagi Kementerian Pendidikan itu melakukan apa, Kementerian Agama itu melakukan apa, nah, kemudian kementerian-kementerian yang lain, bahkan PAN RB itu juga bagaimana dia mencegah kemungkinan PNS itu dimasuki oleh kelompok terpapar. Bagaimana mengembalikan mereka melalui deradikalisasi. Jadi semua kementerian dilibatkan untuk melakukan penanggulangan radikalisme itu. Nah, lintas sektoral seperti ini Pak, dari pemerintah bagaimana kemudian menjamin agar ini tidak berjalan sendiri-sendiri, ada ego sektoral sendiri, ya. Artinya semua memang satu visi dan misi. Betul. Dan juga satu track yang sama. Ya. Itulah kemudian Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melakukan koordinasi ini dan menunjuk supaya ada semacam leading sektornya sehingga semua bisa terkoordinasi dengan baik. Itulah sebabnya maka penting adanya sinergi itu. Tidak, istilah saya itu tidak sama-sama kerja tapi bekerja sama. Nah, beda itu, sama-sama kerja, masing-masing kerja tapi tidak ada koordinasi. Karena itu ini biasanya
tidak terukur, hasilnya itu tidak jelas. Oke. Nah, ini mengenai hasil yang terukur setelah beberapa bulan menjadi wakil presiden, Anda melihat ada perubahan yang signifikan dengan tadi dikatakan Anda sebagai koordinator dari semua penanganan penyebaran paham radikal lewat lintas sektoral ini, Pak? Yang jelas bahwa semua kementerian sudah bekerja sesuai dengan arah yang ingin kita capai. Nah, kita harapkan hasilnya nanti tentu akan positif karena memang semua sudah bekerja. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri sudah melakukan di kementeriannya, bahkan juga kemudian juga melakukan seperti tadi itu pegawai yang sudah ada pun nanti PNS kita itu juga dilakukan penelitian apakah dia sudah terpapar apa tidak. Bahkan promosi jabatan pun juga harus dilakukan apakah dia terpapar apa tidak, seleksi untuk radikalisme itu. Baik, Pak Wapres, terima kasih telah meluangkan waktunya berbincang banyak bersama kami mengenai strategi pemerintah terutama untuk pembangunan SDM Indonesia Maju. Baik, terima kasih Pak Wapres atas waktunya. Pemirsa, demikian perbincangan kami khususnya mengenai strategi pemerintah dalam membangun kualitas SDM di Indonesia.